wa masyayikhim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamitana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan bab yang ke-34, yaitu menerangkan tentang neraka. Kemarin malam Rebu sudah diterangkan proses pembuatan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihidupkan 1000 tahun hingga berwarna merah, terus dihidupkan lagi 1000 tahun lagi hingga berwarna putih, dihidupkan 1000 tahun lagi hingga berwarna hitam. Kemarin maka terakhir kemarin itu juga tentang hal-hal antara api yang di neraka hingga api yang di dunia kemarin, seperti itu prosesnya. Maka yang terakhir kemarin fakta biru, kan gitu ya, fakta biru ayyuhal minha ya mukminun, ambillah ibarat pikiran gitu ya, kira-kira sudah siap kita menghadapi yang seperti itu. Sekarang qala sudah berkata, sudah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Baginda Nabi sudah bersabda, inna ahwana ahlil nari, sesungguhnya paling ringan-ringannya siksa, paling ringan-ringannya ahli neraka, apanya azab dan siksanya. Nah, ini kalian dikasih kabar sama Nabi ya, besok paling ringan-ringannya siksa neraka itu ini nurut keterangan Nabi, yaitu man orang-orang lahu yang bagi orang tersebut naklani adapun mempunyai 2 selop atau sendal atau terompah. Selop atau terompahnya tadi minar nari dari api neraka. Nak nyoba Pak Tamrin besok ya, apa Pak Janis ini nak nyoba. Ini paling ringan siksa neraka loh ini. Ini kata Nabi, bukan kata Pak Mu'in ya. Hadisnya Nabi ini. Paling ringan-ringannya orang besok disiksa di neraka, paling ringan, nggak ada yang lebih ringan dari ini. Kata Nabi, besok dikasih selop 2 ekor, yang selop itu dari api neraka. Nah itu. Tapi selopnya ini juga lah mulat-mulat. Mulat-mulat ya apa bahasa Indonesia? Berkobar-kobar gitu. Minha dari kedua selop tadi apa dimaguhu, apa itu namanya, sehingga sampai berkobar hingga otaknya orang yang disiksa tadi mendidih, ya, otaknya sampai mendidih. Jadi dipakai selopnya itu di bawah, tapi otaknya sampai mendidih. Nah, sudah bayangin sendirilah ya. Kama yukla, ya maksudnya kalau sudah tahu seperti itu, bagaimana caranya tidak ke situ gitu loh. Itu caranya begitu. Joko malah nantang ya kan. Wah enak ke neraka, besok kawannya artis-artis, bahasa Inggris. Jangan sembrono. Jangan ditantang seksanya Allah itu. Jangan ditantang nerakanya Allah atau adabnya Allah. Jangan dibuat bergurau yang lainnya. Kama yugila seperti melegak-legak apa almarjalu, kakinya fayasma'uhu, maka mendengarhu kepada orang yang siksanya paling ringan tadi, siapa jironuhu, tetangga-tetangganya yang disiksa. Jadi saking ibaratnya dia itu melegak dirinya itu sampai ke otaknya tadi, tetangganya itu sampai dengar. Glubak gitu. Bapak Janis kok di sampingnya, ya kan, di kamar sebelah itu sampai dengar melegaknya
api neraka yang memakan dirinya dari kakinya tadi hingga otaknya itu melegak. Wadrasuhu, dan adapun tulang-tulangnya itu apa ya Pak? Gusi ya. Gusinya itu jamrun, menjadi bara api. Wasyafahahu, dan kedua bibirnya itu pun jamrun ya, menjadi bara api. Jadi giginya tuh jadi bara api, bibirnya juga jadi bara api. Andaikan kok nampak di dunia tuh mantep pokoknya. Bisa untuk bakar sate. Walahaba, dan mulat-mulat ya apa? Api yang membara ya. Dan membara apa? An-naru, api. Yakhruju, yang keluar apa api tadi, min akhsya'i batnihi, dari hembusan perutnya orang tersebut, min qadamaihi, dari kedua kakinya. Terus ngeri-ngeri ya. Ini yang cerita Nabi loh ya. Saya cuman bacakan wae. Nanti di angan-angan, kalau kira-kira siap ya berangkatlah ke situ. Kalau tidak siap ya cari supaya kita terhindar dari itu. Gitu caranya, gitu maksudnya diterangkan ini itu gitu ya. Wa innahu, dan sesungguhnya orang yang disiksa paling ringan tadi, layaro, tentu melihat siapa orang yang disiksa tadi, nafsahu, atau menganggap gitu ya, nafsahu kepada dirinya, menganggap asadda ahlan nari, paling berat-beratnya ahli neraka, apanya? Adaban, siksanya. Padahal itu yang paling ringan, perasaan dirinya itu yang paling berat. Walal mu'alif rahimahu. Wa innahu, dan sesungguhnya yang dia lihat dan dia rasakan itu min ahwani ahlin nari, dari paling ringan-ringannya ahli neraka, apanya? Adzaban, siksanya. Apanya? Dari paling berat. Ahwanu paling ringan apa? Tadi wa innahu la yara nafsahu asadda ahlin nar, dia mengira dirinya disiksa paling berat, padahal dirinya disiksa paling ringan, gitu loh maksudnya ya. Jadi nanti diangan-angan sendiri ketika mau tidur ya kan, kira-kira siap gak kita kok masih bermaksiat, masih ngomong yang basing, masih tidak mau melaksanakan perintahnya Allah, masih melanggar larangan-larangannya Allah. Nah itu kira-kira siap gak mengalami yang seperti itu? Gitu ya. Ya kalau tidak siap ya hadis ini menjadikan kita lebih semangat untuk melaksanakan perintahnya Allah dan lebih semangat untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya begitu. Qala, sudah berkata siapa? Asimun, Imam Asim. Inna ahlan nari, sesungguhnya ahli neraka itu yad'una, pada memanggil-manggil atau berdoa, malakan kepada malaikat Malik. Fala yaruddu, maka tidak menjawab siapa malaikat Malik alaihim, kepada ahli neraka, jawaban dengan suatu jawaban. Arba'ina aman, sepanjang atau selama 40 apanya? Aman, tahunnya. Jadi ahli neraka itu besok itu manggil-manggil malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Namun sama malaikat Malik didiemin, tidak dijawabnya hingga sampai 40 tahun. Baru setelah 40 tahun sumayarudu, maka lalu menjawab siapa malaikat Malik alaihim, kepada ahli neraka yang manggil-manggil dia tadi. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa malaikat Malik, innakum, sesungguhnya kalian semua itu makisuna, pada diam atau tinggal, yakni artinya daimuna, selama-lamanya, abadan ya selama-lamanya, langgeng, abadan selama-lamanya. Dah nggak usah berisik, kamu itu sudah nanti langgeng selama-lamanya. Maka kemarin itu
Sudah disampaikan ya, dunia ini kita kejar sampai apapun, kita tidak akan dapat. Andaikan pun kita dapat, itu tidak akan banyak, tidak akan banyak. Andaikan pun kita dapat banyak, itu kita tidak akan puas. Andaikan pun kita puas, itu tidak akan lama. Itu dunia. Tetapi kalau kalian kejar akhirat, kalian pasti dapat. Dan kalian dapat itu pasti banyak. Selain banyak, pasti kalian puas. Selain puas itu kalian dapatnya selama-lamanya. Itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Jadi sama malaikat Malik itu dicuekin. Sudah diam wae, kau tuh di neraka tuh selama-lamanya, gak usah berisik, ganggu, nah, gitu. Sumayad'una, kan ada di surat apa itu? Surat Al-Qiyamah. Masalakakum fi saqor. Nah, ditanya sama malaikat, apa sih yang menyebabkan kamu tuh masuk neraka sakor? Lam naku minal musallin. Kami itu, malaikat di dunia itu tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Itu maka terus dibiarin sama malaikat. Sumayad'una, maka lalu pada memanggil atau berdoa siapa ahli neraka, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dzalimun. Rabbana wahai Tuhan kami, akhrijna, semoga mau mengeluarkan siapa engkau kepada kami minha dari api neraka. Ya Allah, keluarkan saya dari api neraka. Fa in udna, maka jika kok kami berbuat lagi meninggalkan perintahmu atau melanggar laranganmu, fa inna dzalimun, fa inna, maka sesungguhnya kami itu dzalimuna, benar-benar orang yang tersesat. Fala yujibu, maka tidak menjawab siapa Allahum kepada ahli neraka, miqdara makanat dunya, kira-kiranya waktu, kanat yang ada apa dunia, ada itu marrotaini 2 kali. Jadi walaupun dia bengok-bengok atau manggil-manggil atau menjerit-jerit seperti itu, ya Allah keluarkan kami dari api neraka, enggak dijawab oleh Allah. Hingga selama kurang lebih umur dunia dari Nabi Adam hingga besok yaumul kiamah 2 kali lipat. Baru Allah menjawab, sumayarudu, maka lalu menjawab siapa Allah alaihim kepada ahli neraka, biqaulihi, dengan dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ikhsya'u fiha wa la yukallimun. Sudah, enggak usah cerewet, ikhsya'u, diamlah kalian semua, fiha, di dalam neraka, wala tukallimuna, dan jangan pada berbicara atau ngoceh-ngoceh siapa kalian semua. Gak usah berisik. Dulu di dunia sudah diterangkan sama Pak Khotib, sama Pak Imam, sama Pak Dai, sama Pak Penceramah, sama Pak Ustadz, sama Pak Kiai, ya kan? Disuruh melaksanakan perintahnya Allah, disuruh jangan melaksanakan atau meninggalkan larangannya Allah. Kamu masih nekat, aku kasih kesempatan hingga kamu lahir sampai balik, hingga kamu mati, ya enggak juga, ya sudah situ rasakan, nah, kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, nah, kan itu ada ayatnya, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak, kenapa kamu kok masuk neraka, apa kamu tidak, alam ya'tikum nadhir, itu surat apa tuh, surat Tabarok. Barakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, alladzi khalaqa sab'a samawati. Alam ya'tikum nadhir, terusannya, apakah tidak ada yang memberimu peringatan? Qalu bala, sudah ya Allah. Ahli neraka ini ngomong, bala ya Allah, kami itu kok di daerah sini ya, itu tiap malam Rebu pengajian ya Allah, kadang nanti Rejepan, Muludan, nanti Jumat Pon, Jumat Pahing, terus ya Allah.
Alam yatiku nanti qalu bala qad ja'ana nadir, sudah datang kepada kami orang-orang yang memberi peringatan. Fakadzabna, tapi ya kami enggak gubris ya Allah. Kami mendustakannya lantak situlah. Urusannya dewek-dewek katanya. Nah, dikubur tidak selobang katanya. Ya sudah. Fawalla sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawallahi, maka demi Allah kata Nabi, ma yatakallamu, tidak akan berbicara siapa al-qaumu kaum ba'daha, setelah apa yang dikatakan atau disampaikan Allah tadi, bi kalimatin, dengan kalimat wahidatin, yang satu pun. Wa makana, dan tidak ada ba'da dalika, setelah itu, illa zafirun, kecuali suara hembusan pembakaran, wasyahikun, dan juga ringkikan finnari, yang ada di dalam neraka. Wa aswatuhum, dan adapun suara-suara ahli neraka itu tusbihu, menyerupai aswatal khamiri, kepada suaranya keledai. Awaluha, adapun awalnya itu zafirun, suara gemertakan apa itu namanya, dibong itu. Wa akhiruha, dan adapun akhirnya itu syahikun, suara ringkikan atau ringkikan siksaan. Qala, sudah berkata siapa Jibrilu, malaikat Jibril alaihissalam, waladi, demi zat, bahasa yang mengutus siapa zat tadika kepadamu wahai Muhammad, bil haqqi, dengan sebenar-benarnya nabi yang sebagai nabi. Demi zat yang mengutusmu wahai Muhammad sebagai nabi, law anna misla sakobi ibrotin, andekan kok sebesar lubang jarum saja, fataha, yang dibuka, futiha, yang dibuka, minha, dari api neraka, jihatal masriki, dari arah timur, lah paroko, tentu akan terbakar siapa ahlul maghribi, orang-orang yang ada di bumi bagian barat. Kenapa kok terbakar? Min siddati kharriha, dari sangat panasnya lubang jarum dari api neraka yang bocor tadi. Api neraka kok bocor selubang jarum, maka penduduk bumi yang di barat itu akan terbakar, andaikan bocornya di bagian timur. Waladzi, demi zat ba'asa, yang mengutus kepadamu ya Muhammad, bil haqi, dengan hak, nabi yang sebagai nabi, law anna sauban, andaikan kok satu pakaian saja, min siyabi ahli nari, dari pakaiannya ahli neraka, itu uliko, digantungkan atau dijemur, bainas sama, antara langit wal ardi, dan bumi, lama tu, maka tentu akan mati siapa ahlu langit dan bumi, min kharriha, dari panasnya baju pakaian orang api neraka, orang ahli neraka yang digantung tadi. Lama yajiduna, karena menemukannya siapa ahli langit dan bumi, minatsniha, dari bau bacinnya, bajunya ahli neraka tadi. Waladzi, dan demi zat ba'asa, yang mengutus kepadamu wahai Muhammad, bil haqqi, dengan hak, nabi yang sebagai nabi. Law anna diraan, andaikan kok setengah meter saja, satu depok, satu gini ya, segini nih, satu dirok tuh, min silsilatin, dari minal silsilati, dari rantai, alati, yaitu rantai dakaro, yang menerangkan kepada rantai tersebut siapa Allah Ta'ala fi kitabi, di dalam kitabnya, wudi'a, yang diletakkan ala jabalin, di atas gunung, ladaba, maka tentu akan hancur apa al jabalu, gunung. Jadi andaikan kok rantai yang diterangkan oleh Allah di Al-Quran, yang untuk nyeksa orang ahli neraka besok, kok diletakkan di atas gunung, satu jengkak gini weh, apa namanya nih, sedepo, sedepo enggak segini, sehasta. Nah, itu andaikan rantai itu diletakkan di gunung, maka gunung itu akan hancur. Enggak hancur dan leleh tok, tapi khataya belugu, sehingga sampai apa gunung meleleh tadi, al ardo, kepada bumi, as-sabiati, yang ketujuh, sehingga sampai tembus ke bumi yang ketujuh. Waladzi, demi zat bahasa yang mengutus siapa zat tadika kepadamu wahai Muhammad, bil haqi, dengan hak,
nabian sebagai nabi, lau anna rajulan, andaikan kok sesungguhnya ada laki-laki min ahli nari dari api neraka, ya yu'adzibu yang disiksa bil maghribi di arah barat, lah taroko, maka tentu akan terbakar siapaman orang-orang bil masriki yang ada di bagian timur. Min syiddati adabi, saking sangatnya atau beratnya siksanya orang yang diadab di bagian barat tadi. Kharroha, kepada panasnya siksanya tadi. Sadidun, yang sangat. Wa qa'ruha, dan adapun inti atau apa ya, intinya siksa itu baidun, jauh. Wa khotbuha, wa khotobuha, wa khitobuha, dan adapun apa itu bahan bakarnya api neraka itu annasu, manusia, wal hijaratu, dan babatuan. Jadi apa ayatnya itu? Annas wal hijaratu loh. Pokok bahan bakarnya api neraka itu manusia dan batuan. Jadi asal manusia dimasukkan plung gitu, tambah mulup, plung tambah mulup, batu dimasukkan ya tambah besar apanya, apinya. Wasarobuha, dan adapun minumannya ahli neraka itu hamimun, hamim. Hamim itu air dari api, dari timah yang apa itu namanya, dicairkan. Wasodidu, dan juga nanah. Wasyabauha, dan adapun pakaiannya ahli neraka itu min kitronin, dari baja panas api neraka. Dan nanti di angan-angan sendiri, inginkah kita ke sana? Kalau udah ingin, bagaimana caranya selamat? Pokoknya tidak ada sesuatu itu yang lebih selamat kecuali melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-babu, adapun bab al-khamisu yang kelima, wassalasuna, dan yang ke-30, dzikru abwaabin nari, menerangkan pintu-pintunya neraka. Wallahu a'lam. 35 ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.